Halo, selamat sore. Nama saya Rosita. Saya dari kelas MC203 dengan nomor induk mahasiswa 220201010180. Eh, Program pendidikan manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Pasar Lembaga dan Keuangan. Materi yang saya pilih adalah PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. PT Aneka Tambang merupakan bagian dari Mine ID atau Mining Industri Indonesia, yang mana merupakan pemegang industri pertambangan global yang sudah terdisertifikasi dan terintegrasi yang bisnis operasinya telah tersebar di seluruh Indonesia. ANTM mengambil alih semua aktivitas dari eksplorasi, pengeboran, hingga pemprosesan seluruh bahan tambang di antaranya nikel, besi, emas, perak, bauksit, aluminium, dan bahan metal lainnya. ANTM telah menjadi perusahaan milik negara sejak tahun 1968 dengan penggabungan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 1997, ANTM resmi melakukan IPO atau Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan sekarang. Kepemilikan saham ANTM per 31 Desember 2022 seperti ini. Contohnya. Jajaran direksi ANTM, komisarisnya yang pertama Letnan Jenderal TNI Agus Surya Bakti, yang kedua Profesor Gumilar Rusliwa Sumantri, yang ketiga Anang Sri Kuswardono, yang keempat Dadan Kusdiana, yang kelima Bambang Suwarwibowo. Direkturnya adalah yang pertama Dana Amin, yang kedua Anton Herdianto, yang ketiga Setiawan Suwardi, yang keempat Risono. ANTM juga menerbitkan obligasi yang sudah diterbitkan sejak tahun 2011 dan akan berakhir periodenya pada tahun 2021 dengan estimasi uang masuk dari obligasi sebesar 2,1 triliun rupiah. Berikut tabelnya. Aktivitas penjualan obligasi di pasar obligasi juga meningkat pada akhir tahun 2022 dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 sehingga kenaikan pembelian obligasi pada waktu tersebut naik secara signifikan. Berikut adalah diagramnya. Dari sisi aset, total aset yang dimiliki oleh ANTM meningkat sebesar 5,08% pada tahun 2020 dan penyumbang terbesar adalah dari sisi inventoris yang meningkat 46%. Dari sisi liabilitas, total liabilitas juga cenderung meningkat sebesar 5,21% pada tahun sebelumnya, dan peningkatan tersebut datang dari liabilitas jangka pendek yang naik sebesar 42%. Dari sisi ekuitas, total ekuitas meningkat sebesar 5%. Dari penyumbang terbesar ada di bagian retained earning yang naik sebesar 11% pada tahun 2020. Untuk gross profit yang dihasilkan oleh ANTM setiap tahunnya cenderung meningkat, begitu pula dengan operating profit marginnya.
Namun ada penurunan pada tahun 2019. Hal ini akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi dan kinerja perusahaan di berbagai sektor. Namun pada tahun 2020 sudah kembali stabil dan meningkat kembali setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2019. Dari sisi hutang ANTM, eh, ANTM setiap tahunnya tetap terlihat melakukan penurunan. Hal ini merupakan hal yang bagus dikarenakan jika yang selalu menurun akan mempengaruhi aset yang dimiliki oleh ANTM menjadi meningkat. Penurunan dari ANTM cenderung stabil tiap tahunnya. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa pendapatan ANTM pada tahun 2020 meningkat secara drastis, yaitu mendapat pendapatan bersih sebesar 1,1 triliun yang pada tahun 2019 hanya mendapatkan pendapatan bersih sebesar 193 miliar saja. Peningkatannya ini sangat signifikan sebesar 492% dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya penurunan pengeluaran operasional yaitu dari sisi operating expense-nya dan interest expense yang menurun dari 25 sampai 30%. Oleh sebab itu, pemasukan yang didapat oleh ANTM menjadi lebih maksimal karena tidak ada banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh ANTM dalam operasional perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.